Meski sulit dibuktikan dan belum tentu bisa dipastikan, ada beberapa indikasi terkait sebuah tempat, apakah menggunakan penglaris atau tidak. Ya, ini di awal tidak semuanya seperti ini ya, cuman kalau kita lihat toko, tempat usaha, ataupun restoran, atau rumah makan, warung, bahkan yang paling kecil pun, biasanya pertama yang bisa kita lihat itu dari auranya sudah kelihatan. Ini secara mata lahir pun akan kelihatan. Tempatnya singgup itu terkesannya agak gelap gitu kalau di siang hari, dan ada juga ruang-ruang tertentu, terutama yang dekat toilet itu biasanya tertutup. Lantas kalau orang bilang ramenya itu umum, jadi ramenya itu tidak wajar dan yang lainnya. Dan terkadang di lingkungan sekitar, kalau ini sangat kuat banget, di lingkungan sekitar dari tempat tersebut biasanya akan sepi, akan tertutup juga. Secara makanan, biasanya ini bersifat hipnotis dan pengunjung biasanya tidak berasal dari lingkungan sekitar, tapi orang-orang jauh. Sebenarnya banyak sih, tapi yang paling mencolok biasanya warna cat juga berpengaruh. Menggunakan warna-warna cat tertentu dan hiasan ornamen-ornamen tertentu. Dagangan yang menggunakan penglaris tidak berdampak negatif bagi sebagian besar pembelinya. Gini, saya kira pembeli ya, itu kan tadi yang melakukan penjual ya. Pembeli saya kira banyak sekali tidak sadar dengan contoh semacam ini, dan dia biasa-biasa saja, menikmati saja. Nah, dalam agama kan juga saya kira disadarkan, makan apapun ya, minum juga saya kira kita harus mengucapkan bismillah. Lalu bagaimana dengan para penjualnya? Setiap kebudayaan saya kira tidak mengajarkan seseorang untuk mencari jalan ya. Selalu kebudayaan itu mengajarkan kebaikan ya, moral kepada Tuhan gitu. Harusnya budaya begitu. Tapi kalau ini jalannya salah. Sekali lagi bahwa kalau sampai ini terus terjadi di masyarakat ya, dan banyak orang mencontoh ya, mengikuti hal yang sudah dilakukan orang lain dengan jalan cepat ini, ya saya kira kita harus pertanyakan bagaimana pendidikan moral dan agama dalam masyarakat kita. Tak hanya di Indonesia, kepercayaan terhadap suatu barang dengan tujuan sebagai penglaris atau menarik pembeli juga ada di berbagai penjuru dunia. Maneki Neko, si patung kucing yang melambai ini kerap digunakan orang-orang Asia dalam berdagang. Patung mungil dan lucu ini kerap ditaruh sang pemilik dagangan di meja kasir. Maneki Neko sebenarnya berasal dari negeri Sakura yang berarti kucing pemanggil. Bagi orang Jepang, kucing adalah hewan istimewa karena kesukaan dewa Amaterasu atau dewa matahari. Boneka kucing pemanggil ini diharapkan bisa mengundang keberuntungan dan kekayaan bagi pemiliknya. Salah satunya adalah membuat orang tertarik masuk dan menggunakan uang mereka untuk berbelanja di rumah makan atau toko tempat si kucing diletakkan. Di India dan Thailand, gajah merupakan simbol keberuntungan. Gajah juga perlambang kekuatan, kekuasaan, dan kebijakan. Banyak orang India dan Thailand percaya jika menaruh hiasan berbentuk gajah akan memberikan keberuntungan. Selain ditaruh di pintu rumah, hiasan gajah juga banyak dipasang di pintu masuk toko agar memberikan banyak keberuntungan dan kesuksesan terhadap pemilik toko. Bagi masyarakat di negeri Cina, 3 koin Cina kuno yang diikat dengan tali merah dipercaya bisa mendatangkan kekayaan. Dengan menempatkan hiasan 3 koin Cina kuno di 1 atau 2 lokasi toko, dipercaya bisa menarik banyak pembeli dan mendatangkan kemakmuran. Namun, jangan berlebihan. Konon, jika terlalu banyak memasang koin ini, bisa dianggap serakah dan menjadi bumerang bagi si pemilik koin. Naga dan air mancur merupakan simbol dalam Feng Shui yang dipercaya memiliki efek jitu jika diletakkan berdampingan. 2 simbol ini diklaim dapat mengaktifkan energi yang menguntungkan untuk menarik keberuntungan.
Namun untuk menggunakan naga dan air mancur tak semudah itu. Dua simbol ini harus memiliki ukuran yang proporsional sebagai usaha yang dimiliki. Salah satu dari simbol ini tidak boleh dibuat lebih besar atau lebih kecil, karena ukuran yang tidak seimbang dapat membawa energi negatif ke tempat usaha. Yahudi dengan koin merupakan gambar atau patung seorang Yahudi yang sedang memegang koin. Patung dan gambar ini banyak ditemukan di toko-toko dan rumah-rumah di Polandia pada abad ke-21. Patung atau gambar orang Yahudi dengan koin dianggap sebagai jimat untuk memperoleh keberuntungan secara keuangan. Dan itulah Misteripedia tentang penglaris yang dianggap bisa bikin dagangan laris manis. Menggunakan penglaris memang tampak menggiurkan, namun bukankah lebih baik jika kita berdagang dan bersaing dengan sehat? Pemirsa udah pernah dengar suara rubah tertawa belum? Kalau belum, ada loh tayangannya nanti. Gimana ya dengan kontroversi kalung antivirus corona? Benarkah bisa menangkal virus berbahaya tersebut? Saksikan infonya sesaat lagi, tetap di On The Spot.